Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, saya percaya saudara itu tahu ya mengenai masa hidup Yesus di muka bumi ini. Ya, bahwa dia diincar, ya, dia menjadi target untuk disalibkan. Tetapi pertanyaan saya kepada saudara, bagaimana menurut saudara pribadi Yesus ketika dia menyadari bahwa dia sedang diincar untuk disalibkan? Ya, dia akan dibunuh. Kira-kira menurut saudara seperti apa sikap pribadinya Yesus, ya? Kalau saudara berkata bahwa Yesus adalah pribadi yang pasrah terhadap keadaan itu, ya kan? Maka saya ingin katakan, walaupun memang ada di dalam rancangan Allah bahwa Yesus harus mati di kayu salib, tetapi Yesus tidak pasrah seperti saudara bayangkan. Ya, misalkan ketika ditangkap ia aja, ya. Ketika disiksa ia aja. Saudara ketahui, di dalam Lukas 13 ayat 31 dan 32, di sana ada satu bukti yang sangat tegas bahwa Yesus itu tidak tunduk terhadap manusia. Saya bacakan ayatnya untuk saudara, ya. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ya, jadi beberapa orang Farisi datang bertemu Yesus lalu berkata, "Pergilah, tinggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Ancamannya pembunuhan, saudara. Tetapi perhatikan apa yang Yesus jawab. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, Aku akan selesai." Ya, perhatikan perkataan Yesus, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu." Yesus tidak berkata, "Pergilah kepada Herodes atau Raja Herodes." Pergilah. Katakan dengan baik-baik bahwa aku minta waktu. Tidak, saudaraku. Yesus gentleman. Itulah dia yang kita sembah. Tidak ada yang dapat mengatur dia, karena dia memang adalah Tuhan. Ya. Sekalipun ada ancaman pembunuhan, Yesus katakan, "Sampaikan kepada serigala itu, hari ini aku mau kerja, ya, masih aku mau menyembuhkan orang dan mengusir setan. Nanti hari ketiga aku kelar urusannya. Jadi jangan ganggu." Saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian, saudaraku. Apapun latar belakang kita, kita seorang kaya raya kah, kita punya pendidikan tinggi kah, jabatan tinggi kah, jangan atur Yesus. Saudara cukup berdoa dan taat kepada firman-Nya. Karena Yesus tidak bisa diatur siapapun, saudaraku. Ya, Dia yang mengatur kehidupan kita di dalam damai sejahteranya, damai sukacitanya. Tugas kita itu melakukan firman-Nya dengan taat dan setia. Kalau saudara merasa ada yang perlu disampaikan dalam doa, berdoalah, tetapi tidak menyalahkan Tuhan, tidak memojokkan Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak pernah bersalah kepada kita. Kalau kita mengalami kemalangan bahkan, saudaraku, ya, atau kerugian atau apapun juga, itu sesungguhnya, ya, ada dua hal. Saudara tidak taat, atau mungkin itu diizinkan Tuhan terjadi untuk menguji iman saudara, agar saudara semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, sekali lagi, tugas kita hanya berdoa saja, tidak menyalahkan Tuhan, taat dan setia kepada firman-Nya. Sebab Yesus adalah benar-benar Tuhan, Dia tidak dapat diintimidasi, Dia tidak dapat diatur oleh siapapun. Ya, kita sudah membaca firman hari ini yang sangat memberkati kita. Percayalah, Yesus itu Tuhan. Haleluya.